Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Suaranya bergema. Kali ini kita akan membahas tentang list building gratisan yang menggunakan situs Ratakan. Jadi seperti kita tahu kalau list building ini merupakan istilahnya senjata ampuh dalam menghasilkan pendapatan dari online ya. Hampir semua bisnis ini akan mengalami ibaratnya boleh dibilang lipat ganda pendapatan bila menggunakan list building seperti ini. List building ini sebenarnya seperti apa sih di sini contohnya ya? Contohnya ini kalau pakai domain sendiri atau website sendiri ya, contohnya seperti ini. Jadi kita ini sebelumnya harus membuat barang yang mau dibarter dulu ya. Jadi di sini istilahnya barter ya. Orang diajak barter. Gue buat ebook. Lo kalau mau ebooknya kasih email aja, nanti gue kirim via email seperti itu. Juga nanti juga mendapatkan istilahnya entah itu update atau ya pokoknya update atau info-info yang bermanfaat lainnya. Juga ada ya ada gratisan-gratisan, jadi ada bonus-bonus gratis dan lain-lain gitu. Jadi orang kan wah ini kayaknya cuma ambil ebook doang nanti akan banyak dapat ini gratisannya gitu. Cuma kan untuk menuju ke halaman ini tetap harus ada effortnya gitu ya. Selain membuat halaman halaman squeeze page ini ya, halaman penawarannya ini ya. Bedanya squeeze page sama sales page, sama kalau squeeze page ya kita nggak jualan, nggak istilahnya nggak berusaha membuat orang beli ya, cuma orang ini memberikan email gitu aja. Ada yang macam-macam sih formatnya, ada yang ada pakai nama juga, ada nama dan email atau ada email juga gitu. Nah di sini yang jelas ini menjadi apa ya, menjadi boleh dibilang pintu ya, untuk ibaratnya bisnis kita ini bisa mendapatkan lead ya. Lead ini semacam kayak subscriber ya, atau ya pokoknya langganan lah, orang yang langganan sama kita. Jadi di sini kita ini ibaratnya istilahnya kalau di zaman dulu tuh orang langganan koran gitu. Cuma di sini kita nggak koran tapi email gitu. Di sini email, langganannya email. Nanti akan dikirimin email. Nah, di sini tinggal plus minusnya, plus minus. Ya, orang ini membaca email ini akan merasa gimana? Terganggu atau merasa terbantu gitu aja. Nah, ini yang harus dipelajari dalam email marketing. Jadi kadang ada orang yang pengen duitnya aja ngiriminnya promo terus, atau ya pokoknya orang kalau nggak disuruh beli, disuruh ya gimana caranya, cuma dia jarang jarang apa sih, jarang bagi-bagi bonus gratis, gift apa gitu. Jadi orang juga akan mulai mempertimbangkan, ini orang kok pengennya gua keluar duit mulu sih gitu loh, sedangkan dia nggak pernah ngasih apa-apa gitu. Meskipun kalau beli dapat bonus gitu, cuma orang kan pengennya sekali-kali ngasih bonus aja gitu, nggak usah suruh beli dulu gitu. Nah di sini ini yang pakai cara yang umum standar ya. Ya di sini kan kita harus beli domain dulu, beli hosting, terus bikin halaman page ya. Ini kan repot gitu. Untuk pemula nih, ya dulu sih teman ngerasain untuk membuat seperti ini nih ya lumayan gitu loh. Ini pakai HTML editor, ganti huruf, warnanya besar, huruf kecil, terus naruh gambar. Nah ini script yang tulisan apa, gambar yang bergerak seperti ini, dan ini background, ini nyari latar gambar file PNG. Nah di sini kan banyak effort, sedangkan untuk pemula tuh gimana caranya mulai dulu gitu loh, jangan terlalu
Ya kelamaan nanti kan yang namanya pemula butuh duit cepet, mereka pengen yang cepet dulu. Nah disinilah ya muncul ide konten video ini. Jadi menurut Firman cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan situs ratakan gitu. Situs ratakan ini ya merupakan situs marketplace produk digital ya, dan dia sendiri juga ya sudah berintegrasi dengan autoresponder ya. Autoresponder ini ibaratnya software email marketing yang bisa mengirimkan email secara berkala. Ini yang dibutuhkan ya untuk list building. Jadi fungsi ratakannya ini apa? Ratakannya ini fungsinya sebagai mengganti ini. Kita jadi nggak perlu domain sendiri, kita nggak perlu hosting sendiri. Ini kan nyimpan filenya semua di hosting, file gambar, file background, file e-cover gambarnya, semua di hosting. Jadi kita tuh nggak mikirin itu semua gitu. Yang dipikirin cuma ya tinggal bikin penawaran dari kita. Penawarannya kayak gimana? Nih contohnya penawarannya ya kayak Sirtiman ini bikin e-book atau video kursus, nanti bisa dipajang di sini. Ini kayak contoh di sini. Kita langsung ambil contoh karena ini list building ini. Bedanya ini kalau di website sendiri ini orang kan memang cuma naruh nama email aja gitu. Cuma kalau menggunakan ratakan di sini nggak naruh nama email tapi orang disuruh bayar RP0 gitu. Bedanya seperti itu. Karena dengan RP0 mereka udah otomatis subscribe ya, langganan lah gitu. Nah, di sini yang jelas pertama ya harus buat e-booknya dulu. Terus kalau harganya 0 kita dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya itu dari produk upgrade-nya. Di dalam e-book itu kita arahin orang untuk beli produk upgrade-nya. Produk upgrade-nya itu yang harus dipikirkan. Mau yang versi upgrade bilangnya, atau yang bilangnya upsell, upgrade, atau ya terserah macam-macam versinya. Ada yang mau langsung kasih versi upgrade, kasih penjelasan lebih, kasih sumber-sumber tentang topik yang dibahas, kasih ya pokoknya link-link yang berhubungan. Juga ada untuk yang lebih, kalau di sini versi Sirtiman ya, untuk yang lebih istilahnya logisnya, kalau udah versi upgrade ke arah formula bisnisnya atau blueprint. Biasanya Sirtiman membuat produk seputar blueprintnya. Jadi di sini ya contohnya ya ini kayak ini blueprint gitu, blueprint. Jadi cetak biru atau formula bisnisnya. Jadi membuat orang ini dari pertama dia istilahnya belajar, kedua memperdalam, ketiga dia action gitu loh. Soalnya kalau belajar doang dia mungkin masih ya dikit lah ini ya, untuk pemahamannya masih sedikit ya, masih kurang. Nah, dengan produk upgrade itu dia jauh lebih paham, jauh lebih nalar, jauh lebih mengerti. Nah, tinggal kalau mau bisnisnya ya ajak beli atau upgrade ke produknya, ke yang formula bisnis seperti itu. Nah, itu yang jalur ya, dapat duitnya dari mana seperti itu. Jadi harga 0 ini cuma ibaratnya produk front end ya, produk paling depannya nih, produk paling depan ya. Nanti di produk upsellnya, produk upgrade-nya baru ada bikin produk yang berbayar seperti itu. Jadi orang itu apa ya, pertama kalau gratis kan orang langsung nyoba dulu deh, nggak ada beban gitu. Nah, kalau langsung yang di depannya suruh bayar, kebanyakan orang seperti itu ya, atau suruh bayar gitu. Ini tergantung konversinya, yang jelas lebih lebih kecil ya, lebih kecil daripada yang gratisan. Karena yang bayar ya, yang pertama dia harus kenal sellernya dulu, harus percaya. Karena ngeluarin duit produknya nih dapatnya kira-kira kayak gimana gitu, produknya bisa dipercaya enggak, produknya bener enggak gitu. Makanya kalau untuk list building
ya mendingan promoin segala sesuatu yang gratisan dulu gitu. Disinilah perbedaan apa ya, perbedaan kayak orang, kayak istilahnya punya bisnis standar gitu ya, punya bisnis misalnya kayak seorang desainer grafis ya, dia jago desain, dia ya istilahnya udah menangin lomba desain di mana-mana, jadi dia udah nama. Saat dia pengen buka perusahaan website desain, atau dia udah ya istilahnya matok harga gitu loh. Nah orang kan gimana ya, mungkin udah lihat gambarnya, cuma giran dengar harganya orang jadi mundur gitu. Harganya kan mahal, mungkin buat logo 5 juta gitu, buat banner 10 juta. Nah, sedangkan kalau di ya jangankan apa ya, di logo pun ya orang bisa bikin logo seharga gratis ya, malah pakai Canva logo itu gratis. Nah di sini fungsinya ya, dengan list building atau email marketing ini membuat orang itu bisa lebih percaya, membuat orang itu jadi seakan-akan ya teman, dan kita support bisnisnya, dan kalau yang disupport itu sukses, dia pasti akan berbagi lagi, seperti itu gitu, bikin keadaan seperti itu. Jadi orang nggak, gue jual logo, orang nggak akan hitung-hitungan gitu. Ya udah beberapa, 5 juta, oke 5 juta gue beli gitu. Gue udah tahu lo, gue udah percaya lo, misi visi lo udah tahu. Nah jadinya orang bayar logo seharga 5 juta dengan sekejap ya, nggak perlu susah gitu. Beda dengan yang desainer 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 foto tadi gitu, dia akan menemukan banyak penolakan karena emang ya awalnya nih ngelihat gambarnya bagus-bagus, tergiur sama flexing gambarnya, hasil kerjanya, cuma giran pengen pakai jasanya, harganya ini menjadi bahan pertimbangan yang nggak bisa buru-buru, atau orang nanti dulu deh gitu. Jadinya jadi mikir cari opsi lain gitu. Ini konversi namanya ya. Makanya di sini kalau list building ini bisa membuat konversinya, bikin orang percaya, bikin orang itu sahabat teman, bikin orang itu malah jadi support kita, bikin orang itu ya pokoknya timbal balik, kita juga kasih support mereka, mereka pasti akan support balik seperti itu. Jadi ada kayak ya hubungan ya, jadi terjalin hubungan. Emang kita harus istilahnya menjaga, ibaratnya kalau kita punya sawah ya, itu harus kita jaga gitu, karena kalau kita jaga dengan baik, sawah akan memberikan panen padi yang maksimal ya, hamanya sedikit atau ya seperti itulah. Jadi panen padinya tuh maksimal, dapat padinya banyak gitu. Juga kalau di email marketing seperti itu, kita harus ngejaga ya subscriber atau orang yang langganan sama kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah eh, kenapa sih itu, dan ratakan gitu ya. Ratakan ini ya sebenarnya kalau Sertiman ngelihat di forum-forum istilahnya mungkin ya, di sini Firman sebenarnya nggak tahu ya kejadian sebenarnya, atau ya pokoknya dengar cerita-cerita aja. Ratakan ini kayak untuk para affiliate ini, ya mereka ini agak sungkan kalau jualan produk digital di Ratakan ya, karena untuk para affiliate ya, karena nggak tahu, mungkin entah itu sistem cookie-nya kayak gimana, entah itu pokoknya konversinya jelek gitu. Kalau mereka misalnya menjualin produk orang lain ya, affiliate jadi Ratakan, itu konversinya jelek. Alasannya Ratakan kayaknya udah berbuat sesuatu gitu ya, sehingga komisi kita tuh kayak dibelokkan ke affiliate dari Ratakannya gitu. Jadi yang Sirtiman tangkap di forum-forum tuh seperti itu gitu. Cuma permasalahannya di sini kita nggak mau jadi affiliate, di sini mau jadi vendor ya, atau jadi seller ya. Kita nggak mikirin kayak gitu deh, nggak mikirin teknis yang istilahnya para affiliate. Di sini kita jadi jadi vendor atau jadi seller atau jadi
ya kreator atau produser konten ya. Jadi yang membuat produknya itu, dan ini kita nggak masarin produk orang lain, kita masarin produk sendiri, dan ya bebas aja gitu. Kalau yang lain mau jadi affiliate silahkan gitu. Yang penting tujuan kita nih list building gitu, membangun daftar langganan sendiri gitu. Nah di sini yaitu, jadi kalau misalnya ada omongan miring tentang ratakan, kita nggak ikut-ikutan masalah itu, apalagi dari affiliate ya. Komisinya ada yang bilang komisinya dibajak ini itu, kita nggak ikut-ikutan seperti itu. Yang jelas tujuan menggunakan ratakan ini untuk list building pribadi ya, untuk list building pribadi ya. Karena dengan menggunakan ratakan ya otomatis ya, list kita meningkat gitu. Cuma efeknya kalau pakai ratakan ya udah pasti ya, karena ratakan ini juga dia juga punya menggunakan list buildingnya dia juga gitu. Jadi ya ibaratnya ya kita gemukin listnya ratakan juga. Jadi karena kita pakai istilahnya jasa websitenya dia, ya dia juga mengambil keuntungannya seperti itu. Jadi listnya ya istilahnya satu orang ini jadi list kita dan list ratakan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada satu nama email masuk, jadi masuk list ya, otomatis list kita juga list ratakan juga itu. Jadi ini emang permainannya, jangan merasa listnya dicuri ya, karena emang ya kayak gini gitu sistemnya. Nah ini aja istilahnya mereka istilahnya udah berbaik hati boleh list building pakai ratakan gitu. Cuma caranya harus paham. Caranya adalah membuat produk dulu, listing di sana, kasih harga 0, karena ini tujuannya list building ya. Kalau harga jual langsung harga jual juga ya disarankan tetap bikin yang versi gratisan. Karena apa? Konversinya beda gitu. Jadi kayak orang sebelum membeli yang berbayar itu kita istilahnya didik dulu, kita kasih pengertian dulu, kita pahamin dulu. Jadinya saat mereka membayar pun ya mereka udah nggak ada beban gitu. Juga udah tahu apa yang mau dibeli, kira-kira gambarannya gimana juga. Ya mungkin ada bonus-bonus gratisan dari kita kalau mau beli yang berbayar seperti itu. Jadi untuk para vendor ya disarankan bikin produk yang versi gratisannya dulu gitu. Di sini ya contohnya ya kayak Sirtiman ini sebenarnya pengen bikin yang jual yang ini gitu. Sebenarnya pengen jual yang ini yang berbayar, harganya 50.000 gitu. Ini nggak langsung jual yang ini aja, Sirtiman bikin yang versi gratisannya dulu, versi kecilnya, boleh dibilang versi iritnya lah. Nah orang itu nanti akan diarahkan beli yang ini gitu loh. Jadi kayak ada orang yang langsung jualan total 50.000, ini dia nggak ada kiri kanannya, nggak ada versi gratisannya. Kalau Sirtiman kan bikin dulu. Nah ini konversinya ya lebih kurang lah. Kayak di sini kan langsung ada yang ngasih produk rating bintang, artinya orang itu udah membaca ini dan udah istilahnya udah support lah gitu, udah kasih rating, kasih bintang. Nah ini kemungkinan berat ya mereka entah itu nanti gajian atau ini support bisnis kita, beli lah seperti itu. Jadinya ya nggak apa sih, nggak langsung kasih harga gitu, nggak langsung tembak harga istilahnya seperti itu. Cuma ada juga yang emang kayak situs-situs yang ya emang udah banyak, udah terkenal sellernya, jadi mereka langsung pasang harga aja, kayak jual paket-paket bundle, sellernya juga udah sering, udah banyak subscribernya gitu, udah banyak yang beli, jadi mereka langsung pasang harga gitu. Jadi sarankan sih ya bikin versi gratisannya dulu gitu. Misalnya kayak contoh di sini dia jual software AI, sosial, emang softwarenya bagus. Tahu harganya 200.000. Kalau jadi Sirtiman ya mungkin dia kerjaannya tiap hari jualan software kali ya, tiap hari beli software reseller, jual lagi, beli jual. Cuma di sini kalau ala Sirtiman ini
ya tetap bikin produk gratisannya dulu gitu loh. Jadi misalnya jual AI software, bikinlah produk gratisannya judulnya. Misalnya cara cari duit dari AI sosial, ya ini produknya tulisin gratis gitu. Jadi orang kan lebih tertarik, beli ini dulu deh gitu. Kalau di kanannya produk aslinya yang berbayar, sebelah sebelah kiri produk bayar, kanan yang gratisan, orang pasti akan coba yang gratisnya dulu deh. Orang istilahnya lihat, ngintip dulu produk yang diincarnya tuh, diintip dulu gitu. Nah setelah diintip kira-kira wah ini bagus nih, dia cocok banget kayaknya sama yang apa yang gue cari atau apa yang gue butuhkan, orang pasti akan beli gitu. Jadi ya ini ibaratnya soft selling ya, soft selling dari produk yang berbayar seperti itu. Jadi jangan buru-buru langsung jualan. Kebanyakan orang kan gitu, bikin produk digital langsung jualan, berharap pasti ada yang beli nih. Ya pokoknya isi-isi dompet lah, karena emang produk digital ini emang ya, kalau udah listing ya ditinggal tidur, ada yang beli dapat duit gitu. Cuma kan permasalahannya adalah konversinya gitu. Kalau bikin yang versi gratisannya, kita bikin orang ini lebih, ya diajak ini dulu lah, diajak kenalan dulu orangnya gitu. Jadi kalau udah kenal ya lebih ya ya boleh dibilang peluangnya lebih besar untuk membeli, untuk dia istilahnya check out ya, membeli pakai, entah itu dia bayar ya pakai rekening bank, pakai BCA Mobile, atau pakai ya bayar di Indomaret atau gimana. Yang jelas konversinya bagusan yang pakai gratisan dulu gitu ya. Selain kita juga mengambil keuntungan ya, keuntungannya ya kayak tadi, kayak dapat list dan lain-lain. Nah sekarang untuk tekniknya ya, tekniknya ini eh, tekniknya gimana sebenarnya. Standarnya ini, Ratakan ini udah kerja sama software, software email marketing ya. Di sini salah satunya adalah MailChimp. Di sini saya pakai MailChimp ya, dan ini kayak bisa dilihat nih kontak sekarangnya ada 76 gitu, karena Sirteman emang ya baru menghubungkan Ratakan dengan MailChimp gitu. Karena sebenarnya apa ya, pengennya Sirteman sebelumnya punya apa, autoresponder ya, cuma dia nggak support Ratakan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau akhirnya bikin MailChimp gitu. Nah, ini jadilah MailChimp. Nah di sini tinggal ngurusin all campaign ini. Ya all campaign ini kayak gini, welcome, pesan selamat datang, terus ya ininya seperti itu. Nah di sini ya harus iniin ya, harus dipahamin nih masalah autoresponder. Harus belajar autoresponder kalau mau bisnis online atau cari duit pakai digital marketing. Karena efeknya sangat besar, dan juga ya umumnya sih mereka sama ya. Di sini ada list. Ini kalau kalender mau ngirim emailnya kapan, tanggal berapa ini enaknya seperti ini gitu. Jadi misalnya hari Jumat nih khusus kita gratisan, bagi-bagi produk gratisan hari Jumat. Hari Senin saatnya untuk nawarin produk affiliate ya. Hari Selasa saat produk berbayar ya. Pokoknya minggu pertama atau minggu ketiga, atau jadwalnya gimana ya terserah gitu. Yang jelas ya inilah yang harus diasah terus ya, harus dipelajarin, diasah, jadinya lancar. Semakin banyak listnya ya, semakin peluang mendapatkan lipat ganda keuangannya gitu. Di sini Sirteman coba ya, sebenarnya udah dibahas di video kemarin tentang kalau punya list langganan 10.000 subscriber. Di sini langganannya Sirteman ulang deh tulisan. Misalnya punya langganan 10.000 orang ya, subscriber gitu.
dan kita pengen ngejual ini satu produk seharga 100.000 misalnya. Cuma karena di list building ini kita belajar konversi, kalau kita misalnya mau ngirimin penawaran produknya, nulis email, ya kan biasanya sih nulis email gitu doang sih, nulis email, biasanya judul emailnya apa, dari siapa. Nah ini desain emailnya kayak gimana tuh, ya kayak gini, ada dikasih foto atau enggak tuh. Nah di sini nah ini kontennya sih, kontennya ya. Di sini konten yang standar, yang stretch ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau yang ada yang gambar ini itu ya, ya ini konten ini mau naruh teks, ini mau taruh logo usaha atau ya semuanya bisa di di dibuat di sini, desain email ini ya. Nah di sini kalau kita istilahnya sekali ngirim, istilahnya ngeblas, yang ngirim penawaran tuh istilahnya ngeblas lah ke 10.000 orang tadi, 10.000 orang tadi. Ini logikanya ya nggak mungkin 10 orang tadi tuh beli semua gitu loh. Pasti ada orang yang nggak buka email, pasti ada orang yang masuk emailnya ke junk ya, atau folder sampah atau folder spam, pasti ya, pokoknya banyak banyak hal ya, banyak istilahnya kemungkinan. Cuma kalau udah dapat konversi itu biasanya 3% ya, umumnya sih 3% gitu. 3% tuh misalnya dibagi 3%, misalnya 300 gitu. Nah ini dari 33% ini, kalau harga produknya ini 100.000, 100.000, nah ini kita akan mendapat duit ya, inilah ya pokoknya sekitar 3 juta atau ya, ini konversinya ya. Sebenarnya diulang lagi, misalnya kita punya 10.000 mana sih, 10.000 subscriber, nah, dan konversinya tuh 3%. 3% orang yang membuka gitu ya. Jadi dikali 3 dibagi 100. Nah, seperti ini, 300 orang ngebuka gitu. 300 orang dari 10.000 ngebuka. Ya, kan sebenarnya ya konversinya kayak gitu rata-rata ya. Kalau di bawah 3% ya berarti masih kurang. Kalau di atas 4%-nya udah bagus banget ya. Konversinya sekitar segitu. Mungkin 2,5%, mungkin 2%. Mau kita ambil 3% ya, 300 orang buka dari 10.000. Dan harga produknya ini 100.000. Nah, dalam sekali blast kita bisa mendapatkan 30 juta gitu. Ini kekuatan email marketing gitu. Jadi duit ini passive income istilahnya, nggak harus ya, beli apa, ngambil bidang real estate, ngambil bidang yang jualan mobil mewah, ngambil ya, pokoknya yang modal-modalnya gede. Dengan gratisan kayak gini, yang sebenarnya nggak gratisan ya, kalau udah ya mulainya bisa gratis. Cuma kalau udah 10.000 subscriber, ini pasti ada bayar bulanannya gitu. Harganya ya mungkin sekitar 3.500.000 sebulan ya, nggak masalah kan, soalnya satu kali ngeblas aja dapat 30 juta gitu loh. Jual produk harga 100 ribuan, gimana kalau jual produk harga ya misalnya 1 juta gitu, cuma konversinya pasti turun lagi gitu, konversinya pasti turun lagi gitu. Yang beli mungkin sekitar 1 atau 2% karena harganya mahal. Mungkin kalau harga 100.000 orang masih punya lah di dompetnya ya. Kecuali yang main judi online tuh, itu rungkat terus duitnya. Jadi kekuatannya di situ. Jadi cara dapat duitnya di situ. Apapun topiknya ya. Kalau kalian bisnisnya ini tentang pet, tentang hewan peliharaan, atau tentang mancing, tentang bisnis online umum, tentang menjual
printing desain, menjual apapun ya, entah itu jual jasa, jual pokoknya kudu email marketing gitu loh. Karena apa? Ini ada duit gedenya di sini gitu. Ini ada lipat ganda yang bisa membuat kekayaan kita nih lebih cepat. Jadi makanya nih apa ya, dari dulu Sirman udah ngelakuin kayak bikin video yang email, istilahnya list building 12 tahun yang lalu udah bikin list building gitu. Dan ini udah menghasilkan ribuan dolar, $4.000 untuk launching produk yang pertama gitu loh. Nah, karena list building ini orang tuh pada apa ya, masih belum pada menganggap remeh, belum pada paham, terus nggak mau belajar gitu. Belajarnya affiliate marketing, e-commerce, dropship, ya kayak gitu-gitu. Akhirnya belajar YouTube, belajar apa sih, belajar mati-matian algoritma, belajar mati-matian SEO, belajar mati-matian jadi influencer, joget-joget, belajar mati-matian TikTok Shop. Jadi orang nggak belajar justru yang lumayan penting ya, yang boleh dibilang mendapatkan pendapatannya itu ibaratnya daya ungkit yang penting gitu dengan email marketing gitu. Nah, di sini orang-orang email marketing sebenarnya udah paham, dan apapun usaha mereka pasti disenggolin ke email marketing gitu. Nah, untuk yang belum paham ya mulai pelajarin gitu. Sebenarnya apa ya? Banyak ya kayak model kayak internet marketer atau pebisnis online yang udah paham gini-ginian istilahnya. Ini dia emang nggak mau ngasih tahu email marketing ke orang-orang gitu loh. Istilahnya ini orang-orang nanti kalau tahu, orang-orang pada cepat kaya gitu loh. Banyak ada ya orang-orang seperti itu. Nggak mau dia bikin konten tentang sedikit sekali gitu. Paling boleh bahasnya list building. List buildingnya kan standar yang dipakai di luar, kayak pakai GetResponse, Aweber. Nah, kalau di Indonesia gitu, banyak kan yang udah paham pun ya nggak mau ngelanjutin, soalnya ya teknis banget sih, teknis dari membuat email ini kan mempengaruhi ya yang pembaca ya. Dari orang pagi buka handphone, lihat email masuk, gimana caranya orang itu buka emailnya, ngeklik, baca dan ngeklik link yang di emailnya seperti itu. Nah, ini yang harus dipelajarin. Karena dengan orang ngeklik, ya konversinya tadi, entah itu 2% atau 3% dari semua yang langganan pasti akan beli gitu aja. Kalau kita istilahnya udah lihai ya, kayak nawarin produk, istilahnya kan nawarin produk ini ya kata-katanya, copywritingnya harus bagus, terus bonus-bonus produknya juga, terus call to actionnya juga harus bagus, terus penjabaran produknya, terus alasan problem sama solusinya sebelumnya ya, problem solusinya gitu. Jadi misalnya satu produk ini ya kayak misalnya kayak ojol ini kan ya contoh penawarannya seperti ini, headline-nya dan ini ibaratnya slogan. Nah, di sini dia cerita ini macam-macam modelnya, mau langsung cerita atau cuma ya pokoknya yang jelas nih untuk nyenggolin ke emosi ya pakai cerita gitu, nyenggolin ke emosi. Cuma kalau udah dia baca, dia dapat feel, baca fitur produknya lagi. Jadi kayak, nah disinilah orang yang ngasih rating apa sih. Jadi orang itu akan, wah ternyata jualan tuh bisa kayak gini gitu. Jualan tuh bisa mempengaruhi feeling, perasaan gitu. Orangnya otak, mata pikiran orang jadinya jadi pengen beli gitu gara-gara baca cerita ini gitu. Ya, ceritanya harus menyentuh ya, kayak di sini ojol ini kan Seniman bikin cerita. Ini contoh aja gitu.
ngambil subjek seorang pengemudi ojol, dan dia mungkin mendapat kayak semacam ultimatum dari istrinya gitu, dan ya untuk apa sih, untuk pendapatan keluarganya aja dia kurang, dan dia ada kendala untuk di ojolnya sendiri, di jalanan banyak saingan dan lain-lain. Akhirnya mengambil keputusan untuk si ojol ini belajar mendapatkan pendapatan lain dari online. Nah, disinilah solusinya, beli produk ini gitu, fiturnya ini. Jadi ini kasih call to action, jadilah pengemudi ojek yang cerdas dan sejahtera. Mulai perjalanan Anda menuju kesuksesan sekarang. Seharusnya klik beli sekarang, seharusnya di bawah ini. Klik beli sekarang. Jadi orang benar disuruh call to action, disuruh beli. Kadang orang kayak disuruh beli tuh kayak dihipnotis, kayak di apa sih, di sugesti. Jadi orang beli gitu. Kalau nggak ada call to actionnya, orang ya baca doang, udah itu ya udah gitu, nggak disuruh beli. Nah, ini dengan disuruh beli, orang jadi kayak diarahkan gitu. Nah, itulah yang harus belajarin, copywriting juga. Jadi di email kudu banyak, emang banyak hal yang dipelajarin. Karena apa? Karena hasilnya juga ya gede gitu loh, bisa besar, hasilnya bisa besar ya. Di sini si Artiman juga sebenarnya ya pengen gitu loh. Cuma emang masih belajar juga gitu. Pengen memperdalam, pengen ya istilahnya ngoprek ya. Cuma emang ya masih belajar juga sih, butuh inilah, butuh jam terbang lebih gitu. Karena ini di Indonesia ya. Kalau untuk di luar mungkin ya udah pakai semacam kayak sistem IO, sistem.io yang udah populer. Uh, ini pun ya pengennya sistemnya juga mulai lanjut lagi, kayak ini dapat lead ya, gitu. Dapat lead hari ini, dapat lead antar tanggal sekian sekian. Sistemnya juga nggak tahu nih tuh, udah di benar pasif banget deh, udah nggak dicek, nggak diapa-apain, ternyata dapat lead 16 tuh. Ini aja ibaratnya nggak diurus ya, pengennya sih ya, pengennya karena bisnisnya ini ya inilah lagi fokus di yang Indonesia dulu, istilahnya misinya mencerdaskan yang anak bangsa dulu deh. Kalau untuk di luar sebenarnya saya dari dulu juga udah dapat formula bisnisnya, cuma aduh ngelihat di Indonesia ini apa sih, orang pada cari duit online itu pada muter-muter ya, ngelihat YouTube, cari doing online dari YouTube ya. Kita coba aja lah, kita coba ya cari duit online. Yang keluar ini video-video kayak gimana gitu, cari duit online. Inilah video-video yang ibaratnya yang bikin cuma YouTuber doang gitu, bikin YouTuber, bukan mungkin ya dulu dia pernah pebisnis, pernah internet marketing model kayak Sirtiman zaman dulu ya. Cuma kalau udah mereka terjebak di istilahnya dunia YouTuber, jadinya apa ya? Jadinya mereka cuma cari view, cari subscriber doang gitu. Di sini mereka nggak, ya model-model kayak gini ya, tampang-tampang kayak gini, mereka ya cuma dia mungkin bikin video ya cuma kayak gitu aja, 50 juta per bulan dari TikTok, 12 juta per bulan dari Instagram ya, bikin videonya cuma kayak gitu-gitu aja. 30 hari duit, 30 hari duit ya. Itu ibaratnya flexing ini aja, buat biar orang ngeklik, biar orang nonton videonya, subscribe, seperti itu. Kenyataannya ya pas udah subscribe, pas udah nonton, pas dicoba, apalagi jenis yang kayak gini nih, 300 hari dari Shopee atau dari tanpa jualan, tanpa bikin video, ya terus ngapain kalau nggak jualan, nggak bikin video. Dan ini dari Shopee juga gitu. Shopee itu apa ya, cuma jual beli doang gitu loh. Di sini nggak ada apa ya, ibaratnya nggak ada list buildingnya lah gitu. Jadi
ya itu dia. Untuk jangka panjangnya, untuk passive income-nya nggak ada, jadi kayak jual beli doang tuh kayak ibaratnya bisnis bisnis paling ujung depan doang gitu loh. Dan ini yang kebanyakan di internet ya, di YouTube ya kayak gini-gini. Orang ya, taunya cuma cari sampingan 500.000 per job, 700.000 kan kan enak ditonton gitu ya. Cuma pada kenyataannya ya cuma buat sekedar ini aja, cuma buat sekedar video aja, cuma sekedar video konten doang gitu. Karena emang ya kelanjutannya nggak ada gitu. Yang namanya bisnis itu ya kayak di sini sih teman bikin rahasia sistem Tokli gitu. Nah di sini kan share formula bisnisnya itu, tinggal orangnya mau action apa enggak itu. Jadi nggak jual apa sih, nggak jual cuma video, kalau nggak cuma bikin video untuk banyak dapat view atau banyak dapat subscriber, tapi justru videonya itu yang benar-benar ngajarin digital marketing gitu, ngajarin mental, ngajarin gimana caranya ya dia bisa di masa depan tuh bisa bisa sukses, bisa dapat penghasilan yang berlipat ganda. Makanya dengan email marketing, list building, ini ada peluang ke arah situ. Dan kayak di YouTube ya jarang, nggak ada list building, kebanyakan sekitar YouTube, sekitar kerja sampingan, Shopee lagi, mas foto, cari uang di Google Chrome, nggak ada yang list building gitu. Karena emang mereka nggak pengen, mungkin mereka ngelakuin, cuma nggak pengen bikin konten kayak gitu. Nanti ya kalau udah yang diajarin tahu, ini nggak ada yang ditonton lagi udah gitu. Kayak di video sebelumnya Sirtiman kan bilang ya teman-teman bisnis online Sirtiman di Facebook yang bule-bule itu mereka pada nggak bikin channel, buat apa gitu. Mereka list building aja gitu. Ya konversinya kan udah kelihatan kayak tadi. Kalau misalnya punya 10.000 subscriber, jual produk 100.000 aja dapat 30 juta gitu loh. Ini nggak usah capek-capek bikin konten video, saat bikin satu video sampai punya tim, sampai punya bayar gaji orang tiap bulan, sampai punya ya pokoknya rempong dah gitu, sampai masalah nanti di timnya ganti-ganti orang dan lain-lain. Jadi nggak rempong gitu. Mereka yang di teman-teman Facebook ini emang ada channel cuma buat paling bikin sekali dua kali terus ya udah gitu loh. Emang kayak bukan apa sih, kayak di YouTube ini emang lingkungannya bukan untuk para internet marketer gitu. Jadi kayak nggak perlu YouTube juga bisa itu langsung. Mereka punya sumber traffic sendiri, mereka punya ya memanfaatkan sosial media juga, mereka ya manfaatkan sosial media, cuma ya nggak harus fokus jadi YouTuber gitu, untuk jadi konten kreator. Mereka adalah internet marketer gitu, benar-benar memanfaatkan semuanya, video marketing, sosial media, kan konten, bikin produk, bikin ya pokoknya itu. Tinggal bidangnya apa contohnya ini kayak di pasar market digital, bidangnya AI, bidangnya PowerPoint, bidangnya website, bidangnya email, bidangnya PLR, bidangnya software dan lain-lain seperti itu. Mereka nggak banyak cincong di sosmed gitu. Yang jelas tahu-tahu laku 1.000 produk. Kayak tadi satu produk aja ya laku 300 aja dapat 30 juta kalau 1.000 produk. Nah, ini misalnya ya. Ini kan produknya produk luar, produk dolar. Makanya di Indonesia itu ya pengennya sih ya agar orang-orang nih mulai paham, jangan apa ya, jangan mentok cari duit di konten YouTube ya gini-gini aja gitu. Gajian 1,5 juta, 200.000 per hari pakai handphone ya, kontennya kan kayak gitu-gitu aja. 325 per hari pakai handphone, cuma ya ini
forex atau apa gitu kayak gini kan, untung rugi ya hampir sama kayak judi online sebenarnya kalau forex itu ya. Istilahnya bandar nggak mungkin menang lah gitu. Banyak lossnya, yang kenyataannya banyak lossnya, banyak faktor kegagalan. Mau yang terakhir, mau dia bikin robot atau apapun tetap aja gitu loh, karena bandar tuh emang nggak mau kalah, orang pasti yang akan dirugikan gitu. Orang investor yang naruh duit. Jadi untuk yang mau belajar list building ya mulai ya daftar, diratakan, masuk apa daftar, nanti login, mulai bikin produk. Cara bikin produk semua udah Firman share juga. Mulai untuk ya sebenarnya kalau belajar tentang list building lah gitu. Kalau belajar dari mana aja, yang jelas list building merupakan hal yang krusial ya untuk dipelajarin. Ya, kayak di Indonesia ini sedikit sekali yang ya kayak yang bikin konten tentang list building ini. Mungkin kayak Denny Santoso gitu, dan ya nggak banyak banget. Banyak kan Denny Santoso itu pun yang nggak tahu gitu, itu pun nggak tahu, masih ya sih teman. Sebenarnya mulai ya sebenarnya 2024 ini mulai membahas tentang list building, list builder istilahnya, orangnya list builder ya. Mulai membahas tentang list building karena apa, ini pun nggak banyak videonya, ke bawah udah video yang aneh-aneh politik ya. Tinggal boleh dibilang Denny Santoso ini yang menguasai sebenarnya. Makanya sih teman nanti akan bikin banyak produk tentang list building, dan ya semoga bisa ya, untuk yang cari duit online bisa dapat wawasan baru gitu, bisa mencoba hal yang baru dengan list building gitu. Emang sebenarnya list building ini sebenarnya apa ya, ya untuk yang bisnis online-nya udah tahap istilahnya tahap mikirin yang jangka panjang gitu loh. Mungkin kalau jangka pendek kan mungkin cari duit cepat, side hustle sambilan atau freelance kayak gitu. Untuk cari duit yang lipat ganda tuh bisa ke blog, atau bisa ke website, atau bisa ke ya pokoknya yang situs-situs yang kalau apa kayak channel YouTube, punya channel YouTube banyak, itu buat ngelipat ganda aja gitu, lipat ganda pendapatan. Cuma kalau list building ini bisa jangka panjang, karena selain kita membina ya, menjaga hubungan sama para langganan, juga konversi mendapat keuntungannya besar ya, sebanding dengan harga dari softwarenya ya, toolnya ya. Semakin banyak langganan kita tuh harga istilahnya, kita juga langganan juga ke softwarenya gitu, kita juga bayar gitu karena emang menggunakan softwarenya dia. Makanya di sini udah pakai Mailchimp, kenapa pakai ratakan lagi gitu. Kalau di Mailchimp kan ya cuma sekedar buat software apa, buat ngoprek emailnya doang gitu. Kalau untuk landing page mungkin mereka bisa, cuma ya mungkin fiturnya terbatas gitu, dan agak teknis ini ya, kayak coding segala macam ya. Kayak gini sebenarnya nih cara desain yang apa sih, yang cepat sih sebenarnya. Ganti gambar tinggal drag ke sini, nanti masukin teks, tinggal tambah teksnya apa kasih huruf ketik seperti itu ya. Cuma kan nah itu teknis gitu, kita harus banyak belajar. Nah di sini untuk yang mulai mempelajari list building kayak tadi contohnya, mana yang botak tadi tuh. Nah ini laris jual durian pakai strategi list building mastery ya. Jadi list building bisa dia jual durian gitu ya. Jadi orang kalau misalnya jualan, punya toko,
Kayak jual makanan itu kan susah laku gitu. Dan ini harus cepat laku. Nah, makanya gimana caranya biar cepat laku? Pakai list building gitu loh. Jadi ya mungkin setiap hari dikasih konten tentang manfaat duren, tentang tips-tips duren, dan kasih promo diskon duren kalau beli di toko saya segala macem. Terus ada apalah, jual merchandise duren, kaos, mug, dan lain-lain. Jadi orang akan pokoknya gila duren gitu. Jadi aduh, I love duren deh gitu. Dia membangkitkan minat seperti itu. Makanya ya harus dicoba gitu, harus dipelajari dan praktekin. Mulai ya daftar ke Ratakan atau Mailchimp. Jangan sampai ya dapat ilmu kayak gini cuma masuk kuping kiri, kuping kanan gitu loh. Karena ya sayang gitu, nggak banyak orang yang memberitahukan. Kayak tadi di YouTube aja, ya paling cuma Denny Santoso aja sama beberapa yang kayak botak tadi ya. Cuma selebihnya ya nggak banyak gitu. Ya mungkin nanti ada mungkin kayak Sirtiman yang ini aja, Sirtiman udah bikin tentang formula Ratokli. Nanti akan ada banyak bahas tentang list building lagi. Yang jelas kontennya mungkin bocoran mungkin akan banyak tentang Mailchimp juga, kayak tadi System.io ini juga semacam kayak Mailchimp, cuma dia lebih mungkin boleh dibilang kayak Ratakan ya, kayak Ratakan, cuma dia lebih asik lagi gitu. Ada pokoknya ada sistem integrasi ininya. Jadi orang punya kampanye punya sales page apa bisa di-copy gitu loh, bisa dipakai sama kita. Ada yang bagus convert, ada yang laku. Gimana caranya kita dapat kopiannya gitu, kayak gitu. Jadi kitanya nggak capek, nggak bikin dari awal seperti itulah itu. Jadi untuk itu ya silahkan ya guys, kalau ada yang mau tanya silahkan juga. Jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.